Kita ke informasi pertama, Tribuners. Polisi akhirnya mengungkap pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia santri Pondok Modern Darussalam Gontor atau PMDG berinisial AM yang berusia 17 tahun. Pelaku tersebut tak lain adalah kakak tingkat atau senior AM di Pondok Gontor, yaitu MFA dan IH. Keduanya merupakan santri kelas 6, sedangkan AM adalah santri kelas 5. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang, Tribuners. Ya, benar, pihak kepolisian telah menetapkan dua tersangka atas kasus tindak pidana penganiayaan hingga berujung kematian salah satu santri Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu AM. Nah, kedua tersangka ini adalah senior dari korban di Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang pertama adalah Muhammad Fatahul Aski, berumur 18 tahun, santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH yang masih di bawah umur, santri asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan keduanya merupakan senior korban. Ini kedua pelaku adalah kelas 6, sedangkan korban merupakan kelas 5. Untuk kronologi sendiri berawal dari korban yang menjadi panitia dalam perkemahan Kamis malam Jumat dan telah menghilangkan pasak yang merupakan salah satu perlengkapan daripada perkemahan tersebut. Lalu kedua tersangka ini bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Sebagai hukuman, korban ini dipukul menggunakan tangan di bagian dada dan menggunakan tongkat di bagian kaki yang dilakukan oleh IH, sedangkan M. Fatahul Aski menendang korban di bagian dada. Setelah penetapan kedua tersangka ini, Polda Jatim masih akan melakukan penyidikan kembali untuk mendalami beberapa kasus Mei, terutama terkait administrasi. Polda Jatim juga akan memelototi rangkaian kasus mulai tanggal 22 Agustus, di mana korban meninggal dunia, sampai tanggal 5 September, yang merupakan tanggal di mana Pondok Modern Darussalam Gontor baru melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Ponorogo. Nah, diketahui santri AM ini meninggal pada 2 Agustus dan baru viral pada 4 September saat ibu korban yaitu Soimah mengadu ke Hotman Paris Hutapea dan baru melaporkan ke Satreskrim Ponorogo pada tanggal 5 September. Kemarin kami juga sempat menghimpun dari wawancara dari Kapolda Jatim, Bapak Irjen Niko Afinta, yang akan mendalami selama 2 pekan tersebut, yaitu pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 5 September, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak pondok pesantren, dan yang kedua, apa yang telah dilakukan oleh pengasuhnya. Selain itu, polisi juga akan mendalami surat administrasi apa saja yang telah dikeluarkan oleh pihak pondok pesantren dalam rangkaian tindak pidana penganiayaan hingga berujung kematian tersebut. Hal ini juga untuk menjawab pertanyaan publik terkait surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yasmin Pondok Gontor, yang mana disebutkan santri AM meninggal bukan karena penganiayaan, melainkan sakit. Dan ini akan melengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan. Dikaitkan juga apakah pihak pondok menghalang-halangi penyidikan atau menghilangkan barang bukti, dan hal tersebut masih akan dilakukan pendalaman yang di backup langsung bukan hanya dari Polres Ponorogo tapi juga Polda Jatim. Nah, kemarin Kapolda Jatim juga menjelaskan pokok utama dari kasus penganiayaan hingga berujung kematian adalah menemukan apa penyebab meninggal dunianya santri AM, dan yang kedua adalah siapa yang melakukan. Pokok dari kasus tersebut sudah diketahui dengan ditetapkannya 2 tersangka tersebut. Dan saat ini tersangka yang masih di bawah umur dititipkan di Dinsos Kabupaten Ponorogo, sedangkan MFA yang sudah cukup umur, belum 18 tahun, sudah ditahan di Polres Ponorogo. Begitu Maya dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrimum Polda Jatim serta Kapolda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan dibackup oleh Ditkrimum Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak
termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus, sejauh mana nanti akan kita sampaikan berikutnya. Saya kira itu. Kira-kira nanti akan ada tersangka baru nih? Belum bisa jawab sekarang, nanti dalam proses penyidikan. Dan tadi kan ada barang bukti yang disita berupa tongkat, itu yang digunakan untuk pelaku ya? Ya. Bagaimana dan apakah dipukul atau ditendang atau seperti apa hingga korban ini meninggal dunia? Yang secara tertulis, otopsi yang hari Kamis sekarang masih berproses. Nanti kami dari jajaran Polda Jawa Timur ada di Krimum, kemudian bersama PJU yang hadir hari ini melaksanakan pertemuan dengan Ibu Menteri, kemudian dengan Kapolres, Bupati. Di dalam pertemuan itu kami mendiskusikan 2 hal. Yang pertama terkait dengan proses penyidikan. Di dalam proses penyidikan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan 2 tersangka dengan inisial M dan F. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan otopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan. Lalu yang kedua, kami membahas bagaimana mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal ini tidak terjadi kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.